Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu. Agak-agak saya rasa agak penting juga sebagai kita berbangsa, bertanah air ini, bernegara. Marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan di Republik ini. Walaupun nanti terjadi pemilihan tahun 2024, pemilihan presiden, ya marilah kita masing-masing menjiwai. Memang betul, pilihan itu tak mungkin bisa sama. Tapi jangan memaksa untuk ke seseorang. Beri kebebasan kepada mereka untuk memilih. Karena pemilihan ini ibaratnya buah durian. Kita katakan sodak buah durian itu enak. Tapi banyak orang yang tak suka. Daging kerbau, daging sapi enak. Sedap. Tapi banyak orang tak suka. Jadi arti kata dalam pemilihan ini jangan ada unsur asut menghasut, ejek mengejek. Terserah kepada pribadinya masing-masing. Mana mau dipilihnya. Mau si A, mau si B, mau si C, terserah. Penontonnya penghitungan suara nanti. Siapa nambahnya adalah menang. Dan legowo dalam menyambut satu kemenangan tuh. Jangan gara-gara pilihannya tak menang dia sibuk. Dia anarkis, jangan. Mari kita jaga bersama. Bikin gaya perlombaan tanggal 17 Agustus. Berlomba di tanggal 7 Agustus tuh, saling tertawa, saling gembira, saling senang. Yang kalah pun tidak ada komplain dan tak ada ribut. Yang menang juga begitu. Tak ada komplain dan tak ada bangga. Seperti tanggal 17. Hari kita buat pemilihan umum tahun 2024 kebersamaan kita sama-sama mendukung ketertiban keamanan bangsa kita ini. Nah, kalau kita tertib aman bangsa kita ini, negara luar iri nih gitu. Begitu luasnya Republik Indonesia ini, segala macam suku bangsa, segala suku ragam, segala macam umat, tapi bisa aman. Tengok negara lain tuh, satu suku, dua suku, tiga suku udah kacau balau. Sebenarnya orang luar negeri itu senang, itu yang diinginkannya sekarang ini nih. Bagaimana Indonesia ini kacau, bagaimana Indonesia ini amburadul, agar mereka nanti campur tangan. Seperti di Irak, seperti Libya. Dari mereka tuh punya negara tuh. Nah itunya, kalau dapat janganlah begitu rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama untuk membangun bangsa ini, menjaga NKRI ini dari keamanan damai, aman, santun. Dalam pemilihan 2024, mari masing-masing kita mempunyai rasa sendiri. Biarkan mereka mana mau pilihnya, jangan ada pemaksaan, jangan ada unsur fitnah, memitnah, jangan buruk memburui. Logo dalam pemilihan ini. Ini baru ini macam manusianya. Oke? Nah, mari kita sambut 2024. Berpilih pemilihan umum dengan gembira. Hari-hari ini, Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Untuk Pak Anies Baswedan, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda agar jangan samakan kata-kata yang ada dalam kitab suci dengan kata-kata yang Anda miliki. Kata-kata dalam kitab suci itu adalah firman Tuhan, bukan kata-kata omong kosong seperti yang Anda sampaikan. Kalau Anda tidak bisa bekerja, ya sampaikan dengan jujur pada masyarakat. Jangan malah membawa-bawa agama untuk menutupi kepentingan politik Anda. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa hari-hari ini yang dianggap penting hanya karya dan kerja. Padahal kata-kata juga penting. Supaya Anda tahu Pak Anies, saat ini rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting karena rakyat sering ditipu. Sering ditipu oleh kata-kata manis dari kalian para pejabat. Jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat tidak menganggap kata-kata sebagai komponen penting dalam membangun bangsa. Yang rakyat butuh saat ini adalah kalian bekerja dan memberikan hasil karya pada rakyat. Bukan malah memberikan kata-kata manis untuk menutupi kegagalan kalian. Anda juga mengatakan bahwa di atas karya dan kerja ada kata-kata. Dan di atas kata-kata ada gagasan. Anda jangan membodohi rakyat, bos. Supaya Anda tahu, gagasan dan kata-kata itu muncul karena adanya motivasi dari sebuah karya.
Kalau tidak ada motivasi atau dorongan dari sebuah karya, maka gagasan dan kata-kata itu tidak akan pernah ada. Beta ambil contoh. Karya pembangunan yang ada saat ini di Indonesia muncul dari gagasan dan kata-kata. Tapi ingat, kalau tidak ada motivasi dari karya untuk menjadi negara maju dan mensejahterakan rakyat, maka Pak Jokowi dan jajarannya tidak akan mungkin bekerja seperti sekarang. Mungkin beliau hanya duduk di istana dan berkata-kata seperti Anda. Mungkin juga berbagai pembangunan yang ada saat ini akan mangkrak. Tapi Pak Jokowi tidak seperti Anda. Beliau punya motivasi besar. Beliau didorong oleh karya besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mensejahterakan rakyat. Makanya Pak Jokowi sering keliling Indonesia untuk membangun berbagai pembangunan yang ada saat ini. Jadi Anda jangan membodohi rakyat untuk lebih mengutamakan kata-kata daripada kerja. Jadi sekali lagi beta ingatkan pada Anda, Pak Anies. Dalam membangun bangsa ini perlu adanya gagasan dan kata-kata, itu beta sepakat. Tapi ingat, motivasi munculnya gagasan dan kata-kata adalah karya yang tercipta karena adanya kerja. Kalau tidak ada kerja atau tindakan, maka gagasan dan kata-kata itu ibaratnya mimpi manis yang terasa pahit. Itu sama saja dengan Anda bermimpi menjadi seorang presiden, tapi di tahap bakal calon saja Anda sudah gagal. Si Anies pidato, wah luar biasa penghinaan agama Islam nih. Kalau orang lain yang bercakap dibilangkannya tuh penghinaan agama, pencemaran agama. Tapi kalau dia tuh nggak pendukungnya soalnya, tak ada yang mengatakan si Anies penghina agama, tahu lah. Dia cakap katanya kitab suci itu adalah isinya kata-kata, sama dengan Quran. Semua kitab suci adalah isinya kata-kata. Kalau orang lain itu yang bercakap seperti itu, oh, tangkap, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Itu penghinaan agama itu. Kitab suci dari Allah. Tapi giliran dia tengah. Satu pun tak ada yang bercakap tengah. Mahasiswa pun tak ada. Soalnya, kalau dari Yaman udahlah. Memang Yaman yang bercakap. Macam mana mungkin lagi nak memurukkan dia. Dan jadi campakannya pun Al-Quran tu, yang jadi pijak-pijaknya pun Al-Quran tu, tak lain menuntut dia kalau Yaman lah ya. Ini yang sanggup dia mengatakannya. Cobalah, coba. Kitab suci itu isinya kata-kata. Sakit atau tidak itu? Berambisi bahwa nak jadi presiden, terakhirnya kitab suci pun dibilangkannya begitu. Coba. Kalau agama lain itu, orang lain tadi itu bercakap, ataupun sasang ini bercakap, ataupun si Tahuruk bercakap, bergonjong togak dia yang. Bergonjong togak. Tangkap itu, apa segala macam. Jauhin Indonesia ni, itu udah penghinaan agama, itu apa segala. Giliran dia tengah. Tak ada pula yang ngapa-ngapa. Soalnya, ini videonya kesimpan nih, videonya nih. Datanglah kau anggota Anies. Pendukung-pendukung Anies datang ke rumahku nih. Ini. Dia mengatakannya, Anies bercakap mengatakan kitab suci adalah kata-kata. Na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ini yang dikatakan Hadi Hidayat tuh. Tak memilih Anies sama dengan setan. Tak memilih Anies jin. Dia sendiri menghina agama Islam sendiri. Kitab suci itu adalah isinya kata-kata. Itu syair dari Allah itu. Allah saja pun mengatakan yang menandingi siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran itu. Allah mengajak menanding. Berarti dia nak bertanding dia sama Allah. Karena kata Allah Ta'ala, buat seperti kitab ini, bertanding kita kata Allah Ta'ala. Berarti dia mengajak Allah Ta'ala bertanding sama dia. Dia mengajak Allah Ta'ala bertanding, dia mengajak. Karena katanya Al-Quran itu ada, kitab suci ada kata-kata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul. Kami dari pendukung Anies, karena kami tahu si Anies ini orangnya bodoh, bisa dikemudikan. Jadi kami dukunglah Anies. Jadi kalau dia nanti bisa jadi presiden di Republik ini, kami bisa lah nanti memasukkan kekuasaan kami di bawah naungan Pak Anies. Karena nih Pak Anies nih termasuk orang yang baik ini.
baik segala bidang. Nanti yang preman-preman, kepala-kepala preman, Bokorojo, memegang satu badan usaha di sana, satu usaha di sini seperti dia waktu jadi gubernur di Jakarta. Nah, Hercules. Kan Hercules kan anggota dia. Jadi kalau yang orang pintar pula, macam si Prabowo, macam si Jokowi, mana dipakai preman? Mana dipakainya organisasi? Saya pakainya. Jadi kalau si Anies, jadi kalau ada pun nanti kami ini yang pejabat-pejabat tinggi negara, yang ada mengambil uang rakyat, korupsi, bilang kan kalau korupsi, terlindung. Nah itu. Jadi si Anies ini termasuk pemimpin yang oke lah, melindungi yang tak elok lah. Kalau yang elok jangan harap. Nah, bayangkan, pejabat tinggi di negara, provinsi, pengawal perusahaan yang apa nak dibangun di Jakarta tuh, tim penelitiannya, Hercules. Anak muda nggak di seluruh dunia, pemimpin negara itu dari preman, Anies lah. Maksudnya dia jangan ada yang mengganggu, takut sama si Hercules. Anda apapun kerjanya, 1 triliun, penghapus 1 triliun, mana dia melarang? Om preman, pengawasnya preman, anak bikin sana, anak bikin sini, anda apa nak dibuatnya salah. Preman ini di muka, ujung tombaknya. Maka itulah banyak yang mendukung si Anies. Karena kalau si Anies mendukung bisa dikemudikan. Nanti organisasi itu tanpa krojo dapat duit per tahunnya sekian miliar, organisasi ini sekian miliar, kayak begitunya. Bukan untuk membangun bangsa nih, Bah. Bangun bangsa itu ada Jakarta tak bisa dibangunnya. Apa bangunnya Jakarta? Coba lu tunjukkan dulu apa dibangunnya. Kasih tahu dulu. Perubahan, tak disebutkan perubahan apa? Apa nih dirubah? Sistem bisa. Sistem. Kalau susunan pemerintahan bisa. Itu kakui itu. Kalau yang jenis-jenis itu kakui. Tapi kalau perubahan mensejahterakan rakyat, memajukan bangsa, boh.